Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin dirazia. Belasan barang terlarang ditemukan. Kasus HIV di kota Banjarbaru bertambah. Sudah 600 orang mengidap HIV. Surat suara untuk Pilkada 2024 di kota Banjarmasin kurang. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Teluk Dalam di kota Banjarmasin dirazia Senin siang. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional BNN menggeledah satu persatu napi dan ruang tahanan mereka. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan puluhan barang terlarang, diantaranya telepon genggam beserta alat pengisi daya, korek api, gunting, dan alat cukur. Semua telepon genggam yang disita langsung dimusnahkan dengan cara dipukul menggunakan palu. Kepala Lapas Kelas 2A Teluk Dalam mengatakan, telepon genggam bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta penipuan sehingga dilarang. Bahwa HP itu jelas dilarang, karena dampak daripada HP keberadaan HP di dalam itu cenderung banyak disalahgunakan, biasanya untuk peredaran narkoba dan penipuan. Dan dari warga binaan sudah berkomitmen ya untuk bisa mengeluarkan handphone dengan baik-baik. Kita kasih batas waktu, jadi sampai hari Senin itu sudah clear. Kalau memang ada nanti ketetapan dari warga binaan, tentunya akan mendapatkan sanksi dan mereka sudah menerima. Selain dirazia, semua napi dan petugas lapas juga dites urin untuk memastikan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari hasil tes urin, semuanya dinyatakan negatif narkoba. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin. Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru memusnahkan barang bukti hasil penanganan perkara. Pemusnahan ini berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru Senin siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 236 gram sabu-sabu, 140 butir pil Inex, 11 buah senjata tajam, 19 botol minuman keras berbagai merek, dan 119 liter tuak. Semua barang tersebut merupakan hasil penanganan perkara selama 3 bulan terakhir. Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melakukan pemusnahan barang bukti, yaitu beberapa barang bukti yang memang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan pemusnahan tadi, yaitu berupa perkara narkotika sebanyak 58 perkara dengan berbagai macam jenis, ada berupa sabu-sabu, ada berupa jenit dan sebagainya. Kemudian ada perkara senjata tajam sebanyak 11 perkara. Kemudian ada juga perkara miras berupa minuman beralkohol dan juga arak. Kemudian ada perkara lain, yakni misalnya berupa pakaian atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara di blender, sementara miras dibuang ke tangki septik, sedangkan senjata tajam dipotong dengan mesin pemotong. Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarbaru. Kasus penyakit kelamin alias infeksi menular seksual HIV di kota Banjarbaru bertambah. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Banjarbaru, sejak Januari hingga Oktober 2024,
pengidap HIV bertambah 64 orang. Dengan adanya penambahan tersebut, pengidap HIV di Kota Banjarbaru kini telah mencapai sebanyak 600 orang. Dari 600 orang tersebut, 300 orang diantaranya telah meninggal dunia dan pindah domisili. Sedangkan sisanya masih menjalani perawatan. Saat ini dari Januari sampai Oktober 2024 di Banjarbaru ditemukan kasus HIV baru 64, bayangkan 64. Nah, tapi total general dari kasus awal sampai sekarang sekitar 600-an kasus HIV AIDS di Banjarbaru. Yang masih hidup di Banjarbaru ada berapa ya? Sekitar 200-an. Sisanya yang 400-an apa? Ada yang 300-an ya. Sisanya itu ada yang sudah banyak yang meninggal dan banyak yang pindah. Nah, jadi di Banjarbaru ditemukan 600-an pengidap HIV, yang masih hidup 200-an. Sisanya sudah meninggal dan pindah dari Banjarbaru. Tingginya kasus HIV di Kota Banjarbaru diduga disebabkan masih adanya praktik prostitusi dan aktivitas seksual menyimpang seperti lelaki penyuka sesama jenis. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Banjarbaru mengimbau kepada warga yang berisiko tinggi tertular HIV agar segera memeriksakan diri. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin dirazia. Belasan barang terlarang ditemukan. Kasus HIV di Kota Banjarbaru bertambah. Sudah 600 orang mengidap HIV. Surat suara untuk Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin kurang. Surat suara untuk pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 di Kota Banjarmasin kurang. Ketua KPU Banjarmasin mengatakan, surat suara yang kurang sebanyak 350 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Menurutnya surat suara kurang karena sebagian rusak dan tidak layak pakai, serta memang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman. Pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait hal ini agar mengirimkan kembali surat suara. Namun kita masih menunggu surat suara yang permintaan berikutnya ya untuk wali kota, dan insya Allah hari ini dibawa oleh tim kami yang tinggal di sana, dibawa langsung surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang masih kurang. Ada sekitar 350-an kayaknya. Kirim kurang ada, kemudian juga ada yang tidak mungkin untuk digunakan, sekitar 150-an. Kebutuhan surat suara untuk Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap, yakni sebanyak 485.418 pemilih, ditambah 2,5%. Sedangkan surat suara cadangan untuk pemungutan suara ulang atau PSU 2.000 lembar. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin. Pasca didiskualifikasinya salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru 2024, spanduk seruan mencoblos kotak kosong
bertebaran. Spanduk tersebut bertebaran di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru sejak beberapa hari lalu. Menanggapi hal ini, Bawaslu Banjarbaru belum bisa menentukan apakah spanduk tersebut melanggar aturan atau tidak. Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU dan pihak terkait lainnya terlebih dulu untuk memastikan. Memanglah baru kalau tidak salah pagi tadi kita terima itu informasi itu. Kita koordinasikan dengan segala macam kesibukan dan kepadatan kerja-kerja pengawasan kita koordinasikan nanti ke pihak stakeholder dan juga terutama di sini terkait dengan aturannya kita koordinasikan dengan KPU Kota Banjarbaru karena memang sejauh ini kita belum menemukan terkait dengan aturan berkenaan dengan kampanye yang dimaksudkan lah spanduk itu bentuk sosialisasi terhadap kolom kosong tadi. Itu memang diperbolehkan Bang atau gimana? Nah inilah maka perlu kita koordinasikan kembali nanti akan kita informasikan setelah kita koordinasikan terhadap KPU maupun stakeholder lah dan tindak lanjutnya seperti apa mohon kawan-kawan juga bersama. Spanduk seruan mencoblos kota kosong ini bertebaran di sejumlah lokasi seperti di Jalan Ahmad Yani, Trikora, dan Landasan Ulin. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Simulasi pencoblosan berlangsung di halaman kantor Kecamatan Martapura Senin kemarin. Kegiatan ini melibatkan ratusan warga yang merupakan daftar pemilih tetap DPT dari TPS 9 Desa Bincau. Selain itu, KPU juga mengerahkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang telah dilantik. Ketua KPU mengatakan simulasi pemungutan suara berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni dari pukul 7 hingga 13 WITA. Kita melaksanakan simulasi. Jadi simulasi kita hari ini sesuai sebagaimana real yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Yaitu mereka yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan juga pelaksanaannya dimulai sebagaimana PKPU yaitu diatur dari jam 7 sampai dengan jam 13 waktu setempat. Simulasi ini mencakup apa aja pemilihan pilkadanya, Pak? Kalau untuk pemilihan, kita kan sebagaimana kita ketahui bersama dalam pemilihan yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 itu kita memilih gubernur dan wakilnya serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar. Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Banjar akan diselenggarakan 27 November mendatang. Fahmi dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Teluk Dalam Banjarmasin dirazia. Belasan barang terlarang ditemukan. Kasus HIV di Kota Banjarbaru bertambah. Sudah 600 orang mengidap HIV. Surat suara untuk Pilkada 2024 di Kota Banjarmasin kurang. Jalan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Batola rusak parah. Jalan sepanjang 7 km ini mengalami kerusakan sejak tahun 2021 lalu akibat terendam banjir. Terpantau Senin kemarin,
Jalan di bantaran sungai tersebut mengalami ambles di beberapa titik sehingga menyempit. Kerusakan jalan ini dikeluhkan warga dan pengendara karena mengganggu aktivitas. Baik ay pa ay pa yun kaya di hurang juga kahendak itu malihat ada hurang pa baik jalan orang mau jalan kami pa baju bani hejang alih benar motor kada kawal lewat sini pa na rumbih benar nih kada aku masuk rumbih benar rajin ke sana kami berjual na ke situ ke Intang RT 4 situ orangnya kada aku masuk ke sini mun baju bani itu sebab kada kawal lewat aja orang takutan kalau ada jalan Tanjungkang juga motornya bisa juga gugur ke sungai lah. Iya ada juga semua tuh di situ tuh. Setahunan lebih sudah lah. Setahunan lebih. Banyak lah yang kondisinya kayak ini lah. Banyak. Di 3 ada 2. Di sana sekitar setengah pal ada di situ. RT 4 ada. Jadi kondisi jalan menyempitnya sudah berarti lah. Menyempit. Bekas apa kira-kira nih rumbihnya nih? Awalnya memang banjir. Bekas banjir lah. Oke. Habis banjir tuh lalu inilah. Salah satu pengendara mengatakan, akibat kerusakan jalan ini, waktu yang ditempuh untuk keluar masuk desa mencapai hampir 1 jam. Ya ngalih itu Pak, mana lambat rumah. Artinya menghambat perjalanan juga lah, jalan ada yang rusak-rusakan ini lah. Dari muka ke rumah Pak, jarak sejam Pak, kalau mobil angkutan ini Pak. Padahal jaraknya berapa kilo? Sekitar 7 kilo ya Pak. 7 kilo aja lah. Warga desa Tanjung Harapan berharap pemerintah Kabupaten Batola segera memperbaiki jalan ini agar lebih mudah dilintasi. Ibrahim dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Batola. Ratusan murid di sejumlah sekolah di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru mendapatkan bantuan makanan sehat. Bantuan makanan sehat siap saji ini disalurkan pemerintah Banjarbaru kepada 450 murid di SD Negeri 1 Bangkal, SD Negeri 2 Sungai Tiung, dan SD Negeri 5 Cempaka. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi murid dan mengurangi beban biaya harian bagi orang tua. Ini kami memberikan makanan sehat dengan harapan anak-anak bisa belajar lebih aktif lagi, kemudian bersemangat ke sekolah, mengurangi pengeluaran dari orang tua, dan harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini aman, kemudian lancar pelaksanaannya dan diterima baik oleh siswa, kemudian orang tua murid dan guru-guru di sekolah. Kepala SD Negeri 5 Cempaka bersyukur dan berterima kasih atas bantuan makanan sehat ini. Ia berharap dengan adanya bantuan ini, para murid lebih semangat belajar. Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah sekolah kami SD 5 Cempaka ditunjuk sebagai program kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran, juga dapat memperkenalkan siswa makanan-makanan sehat yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Bantuan makanan sehat ini disalurkan setiap hari hingga akhir Desember 2024 mendatang. Dana yang digunakan Pemkot Banjarbaru untuk bantuan ini bersumber dari insentif fiskal tahun 2024. Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarbaru. Meski zaman berkembang pesat, masyarakat Banjar terus berupaya melestarikan berbagai kesenian yang diwariskan nenek moyang mereka, salah satunya kuntau. Seni bela diri tradisional suku Banjar ini telah ada sejak zaman dulu dan terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Kuntau hampir sama dengan silat yang memiliki berbagai jurus atau rangkaian gerakan dan teknik pertarungan. Seni bela diri ini juga terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari gerakan dasar kuda-kuda, pertahanan, menyerang, hingga penggunaan senjata.
Kuntau sudah ada sejak abad ke-14 dan kini tersebar di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Seperti perguruan Kuntau Rindu Menangis di Desa Anjir Muara Lama, Kabupaten Batola ini. Sebagian warganya masih setia melestarikan bela diri tersebut. Para pengurus di perguruan ini mengajarkan Kuntau kepada anak-anak, pemuda hingga orang dewasa. Salah satu pengurus, Sabrani, mengatakan, selain untuk membela diri, Kuntau juga bisa ditampilkan dalam berbagai acara seperti perkawinan, syukuran, dan menyambut pejabat. Memeriahkan acara-acara diumpamakan seperti acara pengantinan, terus acara undangan bupati atau wali kota dan beserta staf-staf yang lainnya. Karena mana permainan Kuntau ini terutama bela diri dan kedua menghibur serta melestarikan kebudayaan yang sudah lama terpendam dan dibangkitkan kembali agar masa-masa yang akan datang ada gairah untuk bermain bela diri beserta melestarikan kebudayaan. Motivasinya mengikuti perguruan Kuntau ini mungkin apa nih? Melestarikan budaya supaya budaya ini tidak punah. Sudah berapa lama nih ikut latihan Kuntau ini? Sudah kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk kedepannya nih harapannya dengan adanya perguruan Kuntau ini apa mungkin? Mungkin supaya orang-orang itu bisa mengingat kembali tentang kebudayaan Kalimantan. Kades Nasruddin berharap warganya terus melestarikan Kuntau secara turun-temurun. Kawan-kawan yang bisa melestarikan kesenian Kuntau ini, mudah-mudahan ke depan kami pemerintah desa bisa membantu secara keuangan yang bisa kami anggarkan lewat desa. Mudah-mudahan ini juga bisa dilestarikan terus-menerus. Nasruddin menambahkan, pihaknya akan berupaya mendukung pelestarian Kuntau di Desa Anjir Muara Lama dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Ibrahim dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Batola.